Meski Kementerian KKP mengultimatum pemilik pagar laut untuk membongkar sendiri dengan batas waktu 20 hari, namun hingga Senin pagi 13 Januari belum terlihat adanya pengerjaan pembongkaran. Selain itu, tidak ada juga aparat negara yang memeriksa pagar laut yang membentang di laut utara Kabupaten Tangerang, Banten ini. Pagar bambu ini membentang di pesisir pantai dengan tinggi masing-masing sekitar 6 meter dan ditutupi jaring. Hingga saat ini belum diketahui pasti apa tujuan pemasangan pagar laut dari bambu ini. Senin pagi, salah satu nelayan mengaku dirinya sempat melontarkan protes kepada orang yang mendirikan pagar bambu itu, namun mereka diancam. Yang masang ya kalau nggak salah para nelayan dari Ketapang mau, kalau warga sini nggak ada yang mau. Karena sebenarnya menolak gitu sebenarnya. Ada apa sih, kan nggak ada izin, nggak ada apa ya. Yang tanam-tanam aja, main apa, tancap-tancap aja. Belakangan setelah ramai dibicarakan, pada Minggu 12 Januari, sejumlah warga mengaku pagar laut itu milik mereka. Seperti dikutip dari laman cnnindonesia.com, warga dalam organisasi Jaringan Rakyat Pantura mengaku pagar laut adalah ulah mereka. Sandi Marta Praja, sang koordinator mengatakan pagar laut untuk mencegah bencana tsunami dan abrasi. Keberadaan pagar laut misterius ini pun memancing unjuk rasa yang dilakukan sejumlah organisasi dalam koalisi masyarakat sipil Tangerang. Senin siang, massa bahkan sempat berniat mencabut salah satu batang pagar dan menyerahkannya ke polisi sebagai barang bukti. Selain menuntut polisi agar segera menangkap pelaku pemasangan pagar, mereka pun mengancam akan melayangkan somasi terhadap pelaku pemasangan pagar. Segera tangkap pelaku pembakaran bambu di Pantai Utara Tangerang. Sekaligus kami menyampaikan somasi terbuka ya kepada pelaku pembakaran laut siapapun itu, baik individu-individu ataupun korporasi. Sementara itu, menanggapi pagar laut yang berada di wilayahnya, penjabat Bupati Tangerang, Andi Oni Prihartono berdalih bahwa kewenangan untuk mengatasi permasalahan ini berada di tangan Pemprov Banten dan pemerintah pusat. Menurutnya, Pemkab Tangerang hanya berwenang mengelola para nelayan dan pelelangan ikan di pantai utara Tangerang. Sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan pengelolaan kawasan kelautan itu dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kalau di kabupaten adalah pengelolaan nelayan kecil dan pelelangan ikan. Munculnya organisasi Jaringan Rakyat Pantura yang mengklaim membangun pagar laut untuk mencegah bencana tsunami dan abrasi pun dinilai tidak masuk akal. Alasannya, jika nelayan yang membuat pagar laut karena pembuatan pagar laut sepanjang puluhan kilometer tersebut membutuhkan biaya besar hingga miliaran rupiah. Kalau dalam pandangan saya, apabila yang lakukannya adalah nelayan, itu sangat-sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena tentunya biaya yang dimunculkan sangat-sangat besar, Mbak. Pernah saya ceritakan bahwa rekan-rekan saya atau pihak yang berhubungan dengan saya ketika mereka mencoba untuk menanam kerang hijau di lautan dengan bambu yang kurang lebih sama bentuknya, itu dengan luas kurang lebih 2 meter persegi aja mereka butuh sekitar biaya 40 juta, Mbak. 40 juta rupiah. Bisa dibayangkan kalau misalnya itu panjangnya sampai 30 km, berapa puluh juta atau berapa miliar atau bahkan ratusan miliar. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, Susan Herawati mengatakan, nelayan tradisional Indonesia tidak akan pernah mau melakukan pemagaran. Dari catatan KIARA, pemagaran laut di Kabupaten Tangerang ini berdampak pada 4.464 jiwa nelayan yang hidup dan memanfaatkan laut. Sementara pagar laut ilegal ini melintasi 16 desa di 6 kecamatan tempat para nelayan tinggal. Tim Liputan CNN Indonesia.